وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam besar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan bab tentang bagaimana memelihara burung di sangkar. Kemudian Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari melanjutkan bab berikutnya dan memberinya judul Bab Yunammi Khairan Bainan Nas, bab menumbuhkan atau mengembangkan kebaikan di antara manusia, di mana hadisnya datang dari Humaid bin Abdurrahman bahwasanya ibundanya Ummu Kalthum ibnata Uqbah bin Abi Mu'ayyid akhbarathu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Humaid bin Abdurrahman bahwasanya ibundanya Ummu Kalthum putra Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ini salah satu, subhanallah, ayahnya musuh Islam, putrinya menjadi salah satu perawi hadis di sini, penyambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayaqulu khairan aw yunammi khairan." Bukanlah orang pendusta, artinya tidak termasuk pendusta orang yang memperbaiki hubungan di antara manusia, di antara sesama, atau berkata baik dan berkata baik atau menumbuhkan kebaikan. Maksudnya orang yang berusaha memperbaiki hubungan yang retak atau hubungan yang putus antar sesama, si A dengan si B, tidak harmonis hubungannya, tidak baik-baik saja. Kemudian datang si C, fayaqulu khairan. Si C ini mengatakan kebaikan,
au yunammi khairan, atau menumbuhkan kebaikan, yaitu berusaha mempertemukan, mengharmoniskan kembali hubungan si A dengan si B. Maka yang demikian bukanlah pendusta. Meskipun misalnya mengatakan si A kirim salam kepada si B, atau sebaliknya si B kirim salam kepada si A, padahal tidak A kirim salam, tidak pula si B kirim salam. Ya, ini berkata baik atau hendak menumbuhkan kebaikan, maka ini tidak dikatakan dusta. Orang si C tadi tidak dikatakan sebagai pendusta. Qalat walam asma'hu yurakhas fi syai'in mimma yaqulun nas minal kadhib illa fi thalath. Dan aku belum pernah mendengar beliau, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan keringanan, memberikan dispensasi, memberikan toleransi terhadap apa yang dikatakan oleh orang sebagai dusta, kecuali dalam 3 perkara. Kecuali dalam 3 perkara. Al-islahi bainan nas, dalam rangka memperbaiki hubungan antar sesama, antar manusia, antar muslim. Di sini ada fleksibilitas. Ya, apa mempertemukan, membaguskan hubungan antar sesama. Wa hadithur rajuli imra'atahu, dan juga pembicaraan antara atau pembicaraan seorang suami tentang istrinya, wa hadithil mar'ati zawjuha, atau sebaliknya ucapan seorang istri kepada suaminya, terlebih ketika dalam tanda kutip sedang senang-senang, sedang bergembira, sedang bermesraan. Biasanya apa? Biasanya apa? Gombal, ya, ngegombal, apalagi pengantin baru. Bukan menyindir ini, lo. Angkat tangan. Siapa yang pengantin baru? Bisa saja tuh. Ya, karena kalau direkam nanti banyak gombalnya, banyak kadzibnya, banyak dustanya. Iya kan? Nah, tersenyum pengantinnya. Iya. Maka ini masuk yang ditoleransi oleh Nabi alaihissalam. Engkau adalah bidadariku. Mana ada bidadari di dunia? Bidadari itu di jannah, di surga. Sahih? Engkau pangeranku, katanya. Wong subhanallah, suaminya pedagang atau suaminya PNS. Ya kan? Kok dibilang pangeran? Ya begitulah. Maka ini sesuatu yang ditoleransi. Nah, ataupun juga ketika tidak enak, apa, ngambek-ngambekan, ya, suami istri, kemudian datang pihak ketiga yang merakit kembali, bukan pihak ketiga penghancur, bukan, tapi pihak ketiga yang memperbaiki. Ya, kemarin itu sedang emosi suamimu begini dan begitu. Ini maksudnya orang yang hakim, orang yang bijak, orang yang bijak, yang merakit kembali atau berusaha memperbaiki hubungan yang retak antar suami dan istri. Ini juga bagian dari masuk al-islah bainan nas. Jadi baik dalam hal suka maupun dukanya, islah bainan nas ini yang dimaksud. Dan ini tidak atau dikecualikan tidak termasuk dusta.
kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan demikian, karena apa jamaah sekalian? Ini bagian dari perkara-perkara yang sensitif. Dan juga ketika rusak bukan hanya 2 orang, tapi minimal menjadi 2 keluarga atau lebih, bahkan antar kabilah, bahkan antar bisa meluas dan meluas. Nah, oleh karena itu syariat di sini memberikan sekali lagi keluasan dan fleksibilitas dalam hal perbaikan hubungan. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari sini tentunya kita melihat bagaimana keindahan syariat Islam dan tasamuhnya atau toleransinya dalam hal-hal yang mendatangkan kebaikan, baik antar individu bahkan juga antar golongan. Kemudian bab berikutnya adalah bab la yasluhul kadzib. Bab tentang secara umum tidak baiknya dusta atau tercelanya dusta. Secara umum yang namanya dusta itu konotasinya negatif, tidak baik, kecuali yang dikecualikan atau filter atau dikerucutkan oleh syariat karena adanya maslahat di dalamnya, seperti yang disebutkan tadi. Secara umum yang namanya dusta adalah kaedahnya seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq." Ini kamusnya secara umum. Kamus ataupun rumusan dari dusta atau jujur. Hendaklah kalian berlaku dan berkata jujur. Alaikum bis-sidq, dalam perkataan maupun perbuatan. Fa innas sidqa yahdi ilal birr. Sesungguhnya yang namanya kejujuran itu akan menuntunmu kepada kebajikan, karena ia bagian dari kebajikan. Yang namanya jujur bagian dari kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan yang namanya kebajikan itu ujungnya di mana? Di surga. Berakhirnya akan ke surga. Wa innar rajula yasduku la yasduku, dalam riwayat, hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sesungguhnya seseorang senantiasa berlaku jujur, berkata jujur, sampai kemudian di sisi Allah dicap, distempel, dinobatkan sebagai orang yang jujur. Dan alangkah beruntungnya yang demikian. Di mana? Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Indallahi siddiqa, di sisi Allah sebagai as-siddiq, orang yang sangat jujur. Wa iyyakum wal kadzib, sebaliknya awas, jangan sampai kalian berdusta, baik dengan perkataan maupun perbuatannya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya yang namanya dusta itu akan menyeret, menggelincirkan kalian kepada al-fujur, kepada keburukan,
kepada pembangkangan, ya, kepada pelanggaran. Wal fujur yahdi ilan nar. Sedangkan ujung daripada fujur tadi di mana? Di neraka. Wal'iyadzubillah. Di neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan seseorang senantiasa berdusta, berkata dusta atau berbuat dusta. Dusta satu kali harus berdusta kedua kalinya untuk menutupi dusta yang pertama. Kemudian berdusta lagi yang ketiga untuk menutupi yang kedua dan pertama. Dan begitu seterusnya. Sampai kemudian nantinya orang tersebut di sisi Allah dicap, distempel, dinobatkan sebagai pendusta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sedang itu di sisi Allah. Kalau di sisi manusia, boleh saja penilaian orang itu keliru, meleset, tidak benar, ya kan? Kira-kira yang jauh dari kenyataan. Bisa jadi kalau itu di sisi manusia. Tapi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berat konsekuensinya. Kemana hendak mencari pembenaran kalau di sisi Allah catatannya sebagai kadzdzab? Tetapi alangkah beruntungnya, dan tidak ada keberuntungan yang lebih dari itu, ketika di sisi Allah kita dicap sebagai as-siddiq, di mana dalam beberapa kesempatan ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan doa agar kita ya digabungkan dengan para nabi, syuhada as-siddiq, kemudian syuhada was-salihin. Ulaika hasuna rafiqa. Ya, mereka itulah sebaik-baik golongan. Para nabi, para siddiq, para syahid. Ya, mereka itulah sebaik-baik golongan. Naam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian dalam riwayat yang lain juga dari sahabat yang sama, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ya, menyatakan sebagai penjelasan atau athar, la yasluhul kadhibu fi jiddin wala hazlin. Tidak dibenarkan dusta itu baik serius, bersungguh-sungguh, ataupun ketika bercanda. Subhanallah. Ini penekanan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terhadap hadis yang tadi, bahwasanya dalam keseriusan ataupun dalam canda, dusta itu tidak diperkenankan. Wala ayya'idha ahadukum waladahu syai'an thumma la yunjizulah. Termasuk ketika seorang ayah menjanjikan kepada anaknya lalu tidak ditepati, itu juga dusta. Ayo kerjakan, ayo bersihkan rumah, nanti tak belikan es krim. Untung kalau cuma es krim bisa langsung. Kalau kandung keceplosan sepeda sepeda ada yang 50 juta, ya kan? Maka ini ngapusi seperti ini, hati-hati. Ini bapak-bapak ataupun ibu-ibu juga, ya kan? Kadang sudah tidak kuat dengar anunya anak-anak, ya kan? Permintaannya anak-anak yang diulang, akhirnya berjanjilah. Jangan janji tinggal janji, harus ditepati. Ya, meskipun itu kepada anak kita. Karena
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di sini menekankan bahwasanya yang namanya dusta itu dalam canda maupun serius tidak diperkenankan. Ya. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Dan aku adalah pemimpin di tengah-tengah surga bagi kelompok yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Nah, berarti pelawak tidak masuk. Pelawak biasanya serius enggak yang diomongin? Dusta dalam dusta meskipun canda membuat orang tertawa. Allah. Nah, dan ini sepertinya remeh, tapi memang cukup sulit. Karena apa? Janjinya rumah, bukan di Puring, bukan di Omaview atau di apa? Biasanya yang mahal-mahal itu. Ya kan? Bukan di situ. Bukan juga di Jampol, Tower Mekah, bukan. Tapi fi rabadil jannah. Ya. Hatta di tepiannya yang namanya surga juga pasti cantik luar biasa view-nya. Apalagi ini ketika jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat menggiurkan, tentunya biasanya konsekuensinya ataupun ya, yang dapat meraihnya tidak sembarang orang. Nah, dan juga ketika terbiasa dengan dusta ini, maka akan menjadi tabiat, menjadi watak yang susah diubah. Kalau sudah gampang atau terbiasa berdusta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari yang satu ini atau penyakit yang satu ini. Dan yang namanya dusta itu tercela sejak pra-Islam. Sejak sebelum Islam, masyarakat jahiliyah pun, masyarakat manapun ya, itu tidak suka atau sangat membenci yang namanya dusta ya. Oleh karena itu hati-hatilah dengan dusta. Abu Sufyan radhiyallahu anhu ya, beliau dengan kemusyrikannya, dengan kebenciannya terhadap Rasul SAW dan dakwahnya di masa jahiliyahnya, juga apa? Ketika ditanya oleh Heraklius tentang Nabi kita, apakah mengada-ngada? Tidak. Abu Sufyan di saat kekafirannya, ketika ditanya tentang Rasulullah SAW, beliau itu berpikir sejenak. Oh, saya dusta enggak ini? Dusta enggak? Kemudian beliau memilih tidak berdusta. Ketika ditanya tentang bagaimana Muhammad di tengah kalian, ya orang yang terpuji akhlaknya, terpuji keturunannya, baik-baik dan seterusnya. Ketika ditanya tentang perang kalian dengan dia, sijal bainana, yaitu kadang kami yang menang, kadang dia yang menang. Jujur. Ketika di perang Badar dia yang menang, ketika di perang Uhud akhirnya kita yang menang. Begitu. Sedang beliau dalam kekafirannya. Subhanallah. Ini juga pertanda bahwasanya yang namanya jujur itu terpuji dimanapun dan kapanpun. Dan salah satu daripada sifat-sifat penghuni surga adalah jujur apa adanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjaya di kota Madinah, ketika sudah semua mengakui eksistensi beliau, ya, dan dakwahnya dan Islamnya, beliau jujur saja. Teringat melihat gembala, dulu aku juga menggembala untuk mendapatkan uang receh, untuk mendapatkan recehan, mengumpulkan recehan di Mekah, kata beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Ini bagian dari kejujuran beliau dan kebesaran hatinya juga. 6. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita beralih ke bab berikutnya, bab alladzi yasbiru ala adzan nas. Bab tentang orang yang sabar atas gangguan manusia, keusilan atau kejahilan orang-orang di sekitarnya. Berapa banyak dari kita mungkin tidak telaten, ya kan? Gemesnya ada kuat. Gemes apa namanya? Taib. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang bersosialisasi, bergabung dengan masyarakatnya, dengan orang-orang, dan sabar, mampu menahan diri terhadap gangguan-gangguan mereka, keusilan, kejahilan mereka. Ini lebih baik daripada yang menjauhi manusia atau orang-orang dan tidak sabar atas gangguan mereka. Mengapa demikian? Karena orang yang bermasyarakat, bergabung dengan masyarakat dan mampu mengatasi emosinya terhadap kegangguan, kejahilan, keusilan, ya, orang-orang yang jahil, itu pertama mendapatkan pahala sabar. Pahala sabar. Sedangkan pahala sabar itu apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah yang akan memenuhi, yang akan mampu membalas pahala orang-orang yang sabar. Berarti apa pahalanya orang sabar ini? Surprise, kejutan disimpan oleh Allah, ya, disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan pahalanya orang puasa, disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai, ya, surprise, sebagai kejutan. Ya. Kalau dulu kita waktu kecil, ya, dikabari oleh orang tua kita, kalau kamu lulus ranking, kamu dapat nanti ada kejutan dari ayah atau dari ibu. Kira-kira kita semangat enggak? Padahal orang tua kita, ya kan, kita tahu misalnya kemampuannya, tapi kita gembiranya luar biasa. Meskipun orang tua kita mampu atau berlebih pun, ya, tapi kita bisa mengira-ngira hadiahnya. Itu kalau orang tua kita. Kalau bupati,
Kalau gubernur, kita akan lebih melonjak lagi angan kita, meledak-ledak lagi bayangan kita. Presiden atau yang lebih dari itu. Taib, ini di atas itu semua Rabbul Alamin. Allah yang menyiapkan surprise-nya. Kira-kira main-main enggak? Enggak ada main-main di situ. Kira-kira abal-abal enggak surprise-nya? Enggak bakalah. Ya. Dokter saja atau keluarga yang berada ataupun ketika saya menerima misalnya undangan dari saudara saya, dokter spesialis, Masya Allah. Kemudian ada door prize-nya di undangan. Kira-kira apa kemudian pasti bayangan kita, semangat, apalagi ibu-ibu yang datang, ya, yang pasti hadiahnya memuaskan. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin, Al-Ghaniyul Hamid, ya, yang maha kaya, yang maha terpuji? Jelas di luar nalar kita, di luar khayalan kita. Maka begitulah pahala orang yang bersabar kumpul dengan orang. Kumpul dengan orang. Selain dia mendapat pahala sabar, kemudian juga diharapkan dengan sikapnya itu dia bagian dari pendakwah atau mubaligh. Ya. Kalau orang itu orang yang istiqomah misalnya, orang yang menjaga sholatnya, orang yang dikenal kesolehannya, ya, sering puasa, maka itu bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah di mana diharapkan akan menggugah orang-orang yang lalai, orang-orang yang juga bahkan akan menyadarkan ya, orang-orang yang jahil tadi. Dengan kesabarannya itu, maka banyak hikmah yang bisa dipetik dari kesabaran menghadapi gangguan di tengah masyarakat. Nah, kemudian berkenaan dengan gangguan ini, terdapat riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pula bersabda, "Laisa ahadun atau laisa syai'un asbara ala adza yasma'uhu min Allah azza wa jalla wa innahum la yadda'una lahu walada wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum." Tidak ada seorang pun, kata Nabi SAW, atau sesuatu pun yang lebih sabar terhadap gangguan yang ia dengar dari Allah Azza wa Jalla. Tentu saja Allah itu As-Sabur. Allah As-Sabur, Al-Ghafur, ya, Asy-Syakur. Allah subhanahu wa ta'ala amat sangatlah kesabarannya. Kalau kita melihat tingkah anak kecil, sabar enggak? Yang kurang akalnya, tentunya anak kecil kurang akalnya, berkembang. Jangan kalau masih balita lucu, kalau gede sedikit sudah tidak lucu. Iya kan? Kita yang sudah tentunya baligh, rasyid, ya, tentunya kok gitu sih tingkahnya, kok begini sih, ya kan? Tidak masuk ke akal kita. Taib. Maka bagi Allah perumpamaan yang lebih mulia, ya. Allah melihat,
ya, hamba-hambanya yang membangkang itu Firaun, Abu Jahal, dan yang di bawahnya seperti itu. Ya. Dan bagi Allah perumpamaan yang lebih atau di atas itu, maka Allah sabar. Kok bisa mereka ya menasabkan atau memberikan label anak bagi Allah, yaitu berbuat syirik, bahkan mengangkat Isa dinobatkan sebagai putra Allah, bahkan sesembahan juga. Begitu pula ibundanya, la ta'una lahu waladan, sedang Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad tentang dirinya, tidak dilahirkan maupun melahirkan. Jalla jalaluh. Kemudian meski demikian pula wa innahu la yu'afihim, dan sungguh Allah meskipun diperlakukan seperti itu oleh hambanya, tidak kehilangan sabar, tetap Allah ngasih kesehatan, keselamatan bagi mereka itu. Sekarang penduduk dunia 1/4-nya yang muslim, 3/4-nya kafir. Apa mereka tidak makan? Apa mereka sakit? Tidak. Apa mereka keluyuran dari timur ke barat bumi, dari selatan ke utaranya? Allah kasih selamat dengan pesawatnya. La yu'afihim, sedang mereka menyekutukan Allah, sedang mereka mengatakan Allah punya anak. Wa innahu la yu'afihim. Bahkan dalam riwayat disebutkan Fir'aun itu tidak pernah dikasih sakit oleh Allah. Sehat selalu. Jadi dokter dokternya istirahat, nganggur. La yu'afih. Allah kasih kesehatan, Allah kasih keselamatan. Tapi ketika Allah menghukum, nah itu akhdha azizim muqtadir. Ketika Allah menghukum, ketika Allah mengambil haknya, dilipat dan diratakan sak bala tentaranya, seperti itu. Wa yarzuquhum, dan juga memberinya rizki mereka itu. Nah, yang 3/4 ini bumi dikitari, dikelilingi semua, dari barat ke timur, Allah kasih keselamatan mereka dengan kendaraannya, ya, dengan pesawatnya, dengan jetnya, bahkan ke angkasa Allah kasih bisa balik ke bumi, dan dibuat ngadat. La yu'afihim wa yarzuquhum, juga dikasih bisa makan, dikasih selera untuk makan, dikasih nafsu, dikasih enak juga. Subhanallah. Kalau kita jangankan kita yang lemah-lemah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika biasa menafkahi salah seorang yang di bawah tangannya, kemudian ketika terjadi fitnah ikutan dongkol. Abu Bakar sempat kehilangan kontrol emosinya, sampai mengambil keputusan, dikatakan bersumpah untuk memutuskan. Itu sekelas Abu Bakar. Itulah manusia. Makanya dikatakan Allah as-sabur di sini karena Allah Subhanahu wa taala Maha sangat luas kesabarannya. Seperti itu, di kata-kata Allah punya anak itu hampir saja langit terbelah, bumi bergoncang karenanya. Namun bagi manusia itu seolah-olah sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak
berefek. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya Allah katakan juga dalam salah satu ayatnya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha membagikan rizki, mendistribusikan rizkinya kepada mukminnya dan kafirnya, dan dialah zat yang maha kuat, maha kokoh tak tertandingi. Karena sesungguhnya hamba tadi berhak atau layak enggak dikasih-kasih sama Allah? Layak. Ukuran kita sama manusia, karena kita dengan mengukur dengan keimanan kita, dah layak sebenarnya dikasih-kasih sama Allah. Dikasih kesehatan, dikasih keselamatan, dikasih rezeki. Wong sujud tak pernah sujud sama Allah. Bahkan kemudian menyamakan Allah dengan makhluknya. Kurang ajar, di atas kekurang ajaran. Akan tetapi Allah tetap pagi sore dikasih enak, bisa ngopi, bisa sama dengan mukmin, sama dengan muslim yang berzikir, yang sholat, yang puasa. Allah kasih enak soal-soal dunia ini. Dan ini juga menandakan seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Lau kanatid dunya 'indallahi tusawi janaha ba'udah ma saqa kafiran qatt." Andai dunia ini, perhiasan dunia itu di sisi Allah ya, sama dengan sebelah sayap nyamuk, tentu Allah tidak akan ngasih seteguk air pun untuk orang kafir. Tapi karena dunia ini hina, maka Allah kasih yang mukmin, yang kafir. Subhanallah. Nah, silakan barangkali adzan dulu.
Baik, jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, dengan demikian kita ketahui bagaimana besarnya dan agungnya perkara sabar ini di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih utama bagi orang yang sabar menghadapi gangguan manusia, sedangkan di sisi manusia pun seorang penyabar itu juga terpuji, dalam artian akan banyak temannya, akan banyak disukai oleh orang-orang sekitarnya, karena sabar adalah salah satu sifat yang terpuji dan juga bagian dari sifat-sifat ahlul jannah atau calon penghuni surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah termasuk orang yang paling sabar, atau orang yang pertama yang paling sabar menghadapi gangguan kaumnya, menghadapi kekerasan kaumnya, menghadapi penentangan kaumnya. Bahkan saking sabarnya Rasulullah menyatakan, misalnya dalam salah satu sabdanya atau fima makna, bahwasanya orang tuanya kafir, biar kafir, saya berharap anaknya atau cucunya nanti jadi pejuang Islam. Itu kesabaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Rasul SAW. Dan terbukti apa tidak? Terbukti banyak. Abu Jahal putranya menjadi salah satu pejuang Islam, Ikrimah. Begitu pula Khalid bin Al-Walid. Al-Walid adalah ayahandanya itu masuk di dengkotnya. Kemudian dari sulbinya itu muncullah saif min suyufillah, pedang Allah yang terhunus bagi orang kafir. Dan banyak lagi tokoh-tokoh atau figur cemerlang dalam Islam yang lahir karena kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaumnya, padahal mereka tidak mendapati celah maupun celah terhadap Rasulullah. Mau dibilang pendusta, wong kemarin mereka yang menjuluki Al-Amin, ya Pak ya, mau tusuk atau mau digembosi dari sisi keturunannya baik-baik, dari sisi akhlaknya baik-baik, tidak ada celah bagi pembenci Islam atau dakwahnya beliau. Namun Rasulullah SAW tunjukkan dan kedepankan kesabarannya dalam menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka juga menunggu kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian hal itu terwujud. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Saya yang mau bertanya kalau begitu. Sabar itu ada batasnya, betul tidak ungkapan ini? Hah? Kenapa salah? Hah? Nah. Biasanya mentok orang. Betul enggak ungkapan sabar ada batasnya? Ya jawabannya betul. Tidak. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu akan sesuai dengan perbuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadiah juga yang disiapkan oleh Allah juga sesuai dengan perjuangan. Ketika pahalanya sabar itu tiada batas, seperti dalam ayat tadi, maka sabar itu juga hakikatnya tidak ada batas.
Ketika salah satu seseorang bertanya kepada Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim, berapa kali kita harus memaafkan budak atau pembantu atau orang-orang yang di bawah kita? Rasulullah katakan 70 kali dalam sehari. Kan 70 kali dalam sehari. Kita 5 kali saja sudah gak mungkin. Sudah meledak gitu. Subhanallah. Dan para pensyarah hadis itu menyatakan 70 itu bukan angka ketentuan mutlak. 70 itu menunjukkan banyak. Berarti bisa lebih dari 70, bisa jadi 100. Allahu Akbar. Ini juga bagian dari PR untuk kita, melatih sabar kita. Demikian sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.